bahwa Petanesia itu bekerja sama dengan TNI Polri karena negara kita ditopang oleh TNI Polri, dan kita pecinta tanah air Indonesia harus mendukung dan mencintai TNI Polri. Itu kunci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, nama budaya, rahayu. Kembali lagi bersama saya Bung Riki dari Jakarta, jauh-jauh ke Pekalongan untuk sebagai moderator obrolan kita pada malam hari ini. Mungkin sebelum saya memperkenalkan pagi ya? Oh, sudah pagi ya? Aduh, butuh kopi kayaknya nih. Ya, siap. Mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol santai tentang Petanesia, sebelum saya perkenalkan guru-guru saya nih, Gus-Gus saya yang ada di sini, biar lebih semangat, kita yel-yel Petanesia dulu. Siap, Gus? Siap. Mulai ya. Oke. Salam Petanesia. Indonesia berdaya, Pancasila. jaya, NKRI. harga mati, Kita semua Petanesia. mantap. Langsung saja saya perkenalkan rekan-rekan atau yang bukan rekan saya, sebetulnya ini guru-guru saya di organisasi, atau ya guru saya lah, Gus-Gus saya. Yang pertama ini Gus Ijudin, Ketua OKK Petanesia, DPP Petanesia. Dan yang kedua Bang Haji Sabeni Manong, kita panggil Bang karena beliau adalah putra Betawi asli, yaitu jabatannya sebagai Sekretaris Umum LBH Petanesia. Dan yang sampingnya ada Gus Ilham, yaitu yang paling menjadi inspiratif saya di organisasi, yaitu selaku ketua bonek ketua lembaga badan hukum PPP Petanesia. Dan yang ujung sana yang paling muda, kebetulan yang paling jauh juga, karena beliau adalah putra Banten asli, yaitu Kang Subki Al-Bantani. Mungkin bincang-bincang malam hari ini tentang Petanesia, awal daripada lahir Petanesia dan bergerak ke depannya seperti apa. Mungkin untuk pertama kita berikan kesempatan tentang Petanesia, bagaimana sih bisa urgensinya sampai lahir organisasi Petanesia ini di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin Bang atau Gus Ijudin bisa menjelaskan. Izudin, karena pakai kol-kol itu saya yang nggak bisa. Izudin, silakan Gus Izudin. Gimana Gus tentang lahirnya Petanesia, atau apa sih urgensinya adanya organisasi Petanesia ini di Negara Kesatuan Republik Indonesia? Apa organisasinya, Gus? Nih, sebentar ya, Mas Riki ya. Siap. Ini saya mau cerita, Mas Riki. Siap, jangan panjang-panjang. Ya, biar kebagian semua. Siap. Ini ada historis ini. Monggo. Jadi sebelum kita mengenal Petanesia, itu alangkah baiknya kita itu mengerti historis sejarah daripada Petanesia itu sendiri. Betul. Karena kalau kita tidak tahu historis dari sesuatu yang akan kita lakukan, maka kita tidak akan tahu arahnya kemana. Nah, ini salah satu berdirinya Petanesia itu awalnya adalah PMPI, Pecinta Merah Putih Indonesia. Itu tahun 2006. Jadi jauh sebelum itu Maulana Habib Lutfi sudah mendirikan organisasi namanya PMPI. Dulu awal ketua umumnya namanya Manahan Dauli. Itu Kapolwil Pekalongan. Kalau sekarang Kapolwil sudah nggak ada. Polwil itu nggak ada. Itu dulu tahun 2006 masih ada. Nah, itu namanya Manahan Dauli. Setelah Manahan Dauli diganti lagi tuh. Namanya Helmi Faisal. Sekarang dulu pernah jadi menteri, terus jadi Katib NU PBNU, Sekjen. Nah, Sekjen PBNU. Terus diganti lagi tuh sama namanya Dedi Yusuf, Wakil Gubernur Jawa Barat saat itu. Nah, itu ganti lagi tuh sama Surya Dharma Ali. Itu Menteri Agama saat itu.
Bayangin, ada tokoh nasional, 4 tokoh nasional yang sudah mendirikan PMPI, Pecinta Merah Putih Indonesia. Lah, perkembangannya PNPI itu stagnan, nggak besar, nggak kecil, nggak kelihatan. Akhirnya sampai itu vakum sampai beberapa tahun. Akhirnya Maulana Habib Lutfi ndawuhi yang ketua umum kita, Eko Kalungguh. Dipanggil itu Mas Eko Kalungguh, kok PMPI harus jalan. Itu tahun 2017. Setelah itu ketua umum saat itu belum jadi ketua umum. Hanya beliau itu bagaimana PMPI ini bisa jalan, gimana caranya. Dikumpulkan. Pertama kali dikumpulkan, terus nggak jalan juga karena ada seseorang yang dimandatkan, ternyata nggak jalan. Akhirnya ketua umum didawuhi lagi sama Maulana Habib Lutfi, ini kok PMPI nggak jalan kau. Nah, habis itu baru ketua umum Mas Eko Kalungguh itu menjalankan PMPI. Ternyata setelah kita daftarkan, kita cari akte pendirian dari PMPI, ternyata belum ada Menkumhamnya. Nah, akhirnya kita daftarkan ke Menkumham tahun 2018. Ternyata bahwa lambang negara menurut undang-undang itu tidak bisa untuk dijadikan nama ormas. Karena ada lambang merah putih Indonesia. Itu nggak bisa, nggak boleh. Akhirnya diganti. Abah mengganti saat itu di ruang studionya Abah, ketua umum dipanggil, di situ melaporkan hasil daripada Menkumham ternyata tidak boleh dipakai nama Merah Putih Indonesia. Akhirnya diganti sama Maulana Habib Lutfi menjadi Pecinta Tanah Air Indonesia, atau singkatannya Petanesia. Itu baru tahun 2019 itu diadakan taruf awal. Terus berkembang lagi, ada Silatnas, Silaturahmi Nasional beberapa bulan kemudian. Terus dijadikan pelantikan Petanesia DPP tahun 2020. Itu. Ya kan? Sampai berkembangnya sampai sekarang ini alhamdulillah dipimpin sama ketua umum Jawa Bali saat sekarang sudah berdiri Petanesia. Dan mungkin di seluruh Indonesia banyak orang yang sudah tahu apa itu Petanesia, ormas Pecinta Tanah Air Indonesia yang didirikan dan diinisiasi atau inisiatornya langsung Maulana Habib Lutfi. Itu Bang Riki. Oh, siap. Menarik ya kalau kita dengar langsung terkait dengan perjalanan organisasi Petanesia ini, yang sama-sama kita ketahui bahwa adanya seleksi alam dalam organisasi itu pasti ada. Pasti. Dan ini saya lihat banyak yang terjadi seleksi alam di Petanesia sampai saat ini. Akhirnya ketua umumnya adalah Pak Eko Kalungguh. Ya. Mungkin kita lanjut ke ketua lembaga bantuan hukum Petanesia, atau kalau di LBH itu bukan ketua ya Gus Ilham, sebutannya Direktur Eksekutif. Ya. Mungkin kita dengar langsung apa yang menjadi voksi atau tugas dan fungsi daripada LBH Petanesia ini akan dijelaskan oleh Gus Ilham. Silakan Gus. Ya. Baik, LBH Petanesia ini merupakan hal yang paling penting sebenarnya di dalam sebuah organisasi. Bahkan apapun organisasinya, hukum menjadi garda yang terdepan dalam rangka membackup semua apapun yang terjadi terkaitannya dengan organisasi tersebut. Artinya apa? Bahwa terkait dengan LBH tentu adalah membidani di dalam masalah hukum aja sebenarnya Bang Riki. Siap. Sehingga akhirnya nanti ketika terjadi suatu apapun tentunya tidak akan melenceng dan tidak akan, ini mesti ada garis-garis yang harus dilalui. Kemudian ada aturan mainnya.
ketika DP melakukan seperti ini mesti konsultasinya ke orang yang paham hukum. Nah di sini sebenarnya tugas LBH Petanesia itu. Selain ini untuk internalnya, kemudian untuk eksternal bahwa LBH ini adalah difungsikan dan bisa bermanfaat untuk masyarakat secara umum. Dimana sekarang ini banyak masyarakat yang terkait masalah perkara-perkara, kemudian mereka kemana harus mengadu, sementara keadilan harus betul-betul ditegakkan untuk siapapun, baik itu orang yang mampu apalagi yang tidak mampu. Sementara negara juga memfasilitasi. Siap. Negara itu ada disiapkan namanya Bankum, Bantuan Hukum, yang di situ juga ada timbal balik lah dari orang-orang yang melakukan advokasi, di mana banyak perkara-perkara prodeo sebenarnya ya. Tapi kita juga harus mendaftarkan dulu ke Kemenkumham. Siap. Sesuai di mana tingkat level dari LBH-nya. Kalau di DPP berarti di Menkumham. Kalau di DPP berarti Kanwilkumham. Siap. Bagaimanapun juga nanti di tingkat cabang. Lah, artinya apa? Bahwa LBH Petanesia di sini setidaknya bisa memberikan manfaat kepada terutama masyarakat akar rumput ini ya. Dan yang paling utama adalah memberikan penyuluhan-penyuluhan itu. Kenapa? Karena memang ketika di masyarakat ini, kita kan semua berharap nih masyarakat sadar akan hukum. Ketika masyarakat sadar akan hukum, berarti dia akan taat akan hukum. Karena prinsipnya manusia adalah merupakan subjek hukum. Dan mau tidak mau sebenarnya semua manusia itu sadar bahwa sebenarnya tidak ada manusia yang tidak paham hukum sebenarnya. Hanya saja mungkin pada saat tertentu dia lupa. Nah, karena kelupaan dan kealpaannya inilah yang menjadikan adanya sebab menjadi suatu peristiwa hukum yang akan berakibat hukum. Jadi kayak gitu. Wah, luar biasa sekali nih ya kalau kita lihat perkembangan daripada gerakan Petanesia ini tadi yang disampaikan oleh Ketua Bidang OKK dan juga sudah terbentuknya Lembaga LBH. Bantuan Hukum Petanesia, DPP Petanesia DPP, Indonesia. Wah, luar biasa sekali ya. Bahwa tugas daripada Petanesia itu sendiri ini bukan hanya sebagai wadah Bhinneka Tunggal Ika, tapi bagaimana juga hadir memberikan pemahaman-pemahaman hukum kepada masyarakat sampai ke elemen yang paling bawah. Iya. Karena kita wajib sadar hukum bagi Sadar masyarakat. hukum, Luar biasa sekali Gus Ilham, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Ini di samping Gus Ilham di tengah-tengah Ketua OKK ini kayaknya kalau di Jakarta ini nggak asing ini. Oh gitu ya. Pengacara senior, beliau Sudah tokoh, punya nama ya. beliau juga tokoh masyarakat, kedua juga praktisi hukum, dan juga kalau nggak salah beliau aktif di berbagai majelis-majelis taklim di Jakarta. Luar biasa ya. Karena beliau putra Betawi asli, makanya biar supaya akrab kita panggil Bang aja. Atau Bang Sabeni, jabatannya sebagai Sekretaris Umum LBH Petanesia. Mungkin bisa disampaikan tentang LBH Petanesia. Silakan Bang Sabeni. Terima kasih moderator Bung Riki. Saya pikir penjelasan dari Pak Direktur ini cukup gamblang dan komprehensif. Saya hanya penegasan aja karena memang dalam praktek hukum itu kan hanya ada dua, ada litigasi, ada non litigasi. Nah, saya pikir kerja-kerja LBH itu nanti sesuai dengan PO yang pernah kita sepakati itu ada bidang litigasi dan litigasi. Nah, disinilah LBH Petanesia itu akan banyak merekrut orang-orang yang peduli terhadap hukum. Artinya walaupun dia tidak mempunyai latar belakang hukum, tapi bisa direkrut nanti diposisikan sebagai paralegal yang nanti sendiri tugas dan fungsinya itu akan kita prioritaskan pada tingkat-tingkat non litigasi. Karena penyelesaian litigasi ini kan diharapkan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat. Dan untuk kerja-kerja yang sifatnya litigasi, ya mungkin nanti advokat yang profesional, memang yang punya ada legalitas, punya SIM. Ya dari segala organisasi advokat nih, sekarang ada Pradi, ada KI, ada Ferrari juga kan gitu. Yang penting ada sumpahnya intinya kan. Nah, itu mungkin nanti difokuskan pada kerja-kerja yang menyangkut litigasi di pengadilan. Dan saya juga sepakat dengan Pak Direktur bahwa memang
LBH Petranasia ini sebagai garda terdepan. Karena apa? Karena saat ini kan kita tidak bisa pungkiri gitu kan, bahwa bagaimanapun negara kita ini kan banyak ancaman-ancaman disintegrasi, radikalisme itu. Dan ini pun harus diberi kesadaran gitu. Dan tugas salah satu LBH ini memberikan kesadaran bahwa paham-paham seperti disintegrasi itu membahayakan bagi negara, dan itu pelanggaran hukum juga. Bahkan di zamannya Orde Baru itu termasuk tindakan subversif gitu kan. Dan ini kita harus bisa sampaikan. Makanya saya sepakat, sering saya sampaikan bahwa Petranasia ini harus hadir, bahkan membumi di Indonesia gitu kan. Jadi benar-benar nanti akan terpatri dalam diri masyarakat Indonesia bahwa Petranasia ini sebagai apa istilahnya, yang mempelopori bahwa NKRI harga mati, yaitu harus benar-benar ada di Petranasia. Karena masyarakat yang penuh majemuk, pluralisme ini kan harus punya wadah, dan wadah ormas itu ya ini jujur aja, ini di Petranasia. Karena kebinekaan tunggal ini umumnya kan ormas itu sifatnya kan primordial nih, banyak yang artinya sifat lokal apa, tapi Petranasia sifat mencakup apa istilahnya, merangkul seluruh unsur kan gitu, baik suku, baik agama. Dan ini saya rasa sangat bersyukurlah kita bisa bergabung di sini. Itu salah satu yang juga menjadi apa kebanggaan buat saya gitu kan, ada hadir di Petranasia. Dan ini saya sampaikan terakhir bahwa karena Petranasia ini didirikan atau didedikasikan oleh orang yang sangat kita hormati, Maulana Habib Lutfi, yang punya karomah, dan ini artinya saya yakin Petranasia ini kan juga menjadi sebuah organisasi yang nanti punya keistimewaan tersendiri. Saya rasa itu. Jadi ini harus kita yakini, dan harus kita benar-benar kita dalam organisasi rasa mencinta itu harus kita tanamkan, itu sense belongingnya. Jadi saya rasa itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya. Memang kalau suatu pekerjaan diberikan kepada sesuai dengan bidangnya pasti akan baik. Ya, ini luar biasa sekali penyampaian dari Bang Haji Sabeni, tokoh Betawi, terkait dengan penambahan LBH Petranasia. Itu kita mungkin ke yang paling pojok dulu tuh, paling muda, semangatnya yang paling muda. Ini ada dapatnya yang terakhir. siap. Ini karena beliau ada orang Banten, kita panggil Kang aja. Ini Kang Supki Al-Bantani, sebagai humas ya Kang Supki ya di LBH Petranasia. Mungkin ada yang mau disampaikan Kang Supki terkait dengan kedepannya LBH Petranasia. Silakan Kang Supki. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada moderator Bapak Riki. Siap. Ya, terima kasih sekali nih. Siap. Ya, awalnya saya cerita nih. Awalnya dari saya ini di timnya Pak Haji Sabeni Manong SA ini. Siap. Begitu itu Pak Haji Sabeni ngomong sama saya, "Bang, kita hadirin undangan LBH Petranasia," kata gitu. Saya enggak itu tuh, belum itulah. Yang pendirinya katanya Abah Lutfi. Nah, disitulah hati saya merasa sangat tergugah gitu. Pak Haji Sabeni pun sangat semangat sekali mengajak saya, karena dilihatnya itu ya Petranasia, terus ya pendirinya Abah Habib Lutfi. Ya disitulah itu tuh saya tergugah itu. Boleh Bang, kata saya gitu. Boleh, kita kapan itunya? Malam ayo kita acara kata. Ya disitulah. Pas kebetulan pada malam itu ketemulah kita sama Ketum sama Udin. Ini dia juga termasuk pendorong saya juga. Siap. Ya, disitulah jorok-jorokin ya. Iya. Ada jorok supaya apa nih? Saya itu dilibatkan menjadi humas. Siap. Itu saya sangat bangga sekali dilibatkan di sini di LBH Petranasia, karena di Petranasia ini tidak memandang itu siapa. Ya. Disitulah kebanggaan bagi diri saya. Ya, semua termasuk ya inilah Pak Haji Sabeni ini yang membawa saya kemari ke LBH Petranasia ini. Bukan terdampar enggak ya? Enggak. Bukan terdampar ini. Ini sangat bangga saya. Sangat bangga sekali saya. Ya, mungkin itu aja. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini salah satu bentuk konkret dari apa yang tadi disampaikan oleh Bang Haji Sabeni, bahwa di LBH Petranasia itu bukan hanya seorang advokat ya yang bisa bergabung, tapi ada bagian-bagian memang yang
memang yang diperuntukkan untuk bukan avokat, paralegal. Paralegal adalah orang yang bukan sarjana hukum atau avokat tapi dinilai paham tentang hukum mungkin itu. Mungkin kita kembali lagi ke ini ya, ke Gus Izudin nih. Gus, terkait dengan perkembangan Petanasia ini sudah sampai mana Gus pergerakannya, tingkat DPW, DPC atau gimana Gus pergerakan Petanasia ini Gus? Nah, sedikit ini ya, atau banyak yang saya ceritakan ini. Ini alhamdulillah untuk Jawa Bali ini tinggal menunggu pelantikan saja. Terus Kalimantan, wah luar ini biasa ya. sudah semuanya sebetulnya, sudah masuk semuanya. Juga nunggu pelantikan. Kalimantan itu. Kalimantan. Itu sudah masuk semuanya. Kaltara, Kalsel, Kaltim, Ibu kota Kalbar, baru tuh. terus sama Kalbar. Itu ada 5 Provinsi provinsi. Di, yang sudah terbentuk. sudah terbentuk ada 4, yang tinggal Kalimantan Selatan. Oh siap. Kalteng itu sudah, itu kan ada Kalteng satu. Nah itu sudah. Kalsel yang masih dalam proses. Tapi ini yang 4 ini udah ada orangnya semuanya, sudah pengajuan kartekernya sudah, pengajuan pengurusan sudah. Terus di Sumatera itu saya kira sudah 70%. Wah luar biasa Nah, ya. Itu dari masuk Lampung masuk berarti Palembang, terus Jambi, terus Bengkulu, terus Padang ikutnya Sumbar. Nah, Sumbar sudah ada, terus bahkan sampai yang di Bangka Belitung itu sudah. Wah luar biasa Itu ya. udah ter-SK-kan itu Iya, Bangka iya, Belitung. iya. Sampai sana. Lah, ini alhamdulillah. Ini kemarin Batam itu udah masuk, udah mau minta. Ini pokoknya saya mau ikut Maulana Habib Lutfi. Intinya kayak gitu aja. Jadi nggak mau nanya siapa-siapa. Ini Petanasia itu miliknya Habib Lutfi, saya ikut Habib Oh, Lutfi. gitu. Karena sudah terbukti bahwa Habib Lutfi itu wawasan kebangsaannya atau praktek dalam kebangsaannya sudah terbukti. Bagaimana beliau itu menjalankan nilai-nilai pluralisme kebinekaan itu sendiri. Beliau juga sering hadir di tempat-tempat ibadah, di gereja, di pura, terus di Konghucu, terus di Buddha. Beliau sering hadir kelenteng. Nah, itu sering hadir di dalamnya. Dan ini beliau juga dakwah beliau itu adalah bagaimana bangsa Indonesia ini bisa tetap berjalan sampai selama-lamanya. Makanya beliau sangat kekeh sekali dalam membangun NKRI harga mati. Bahkan Abah sampai bilang NKRI harga mati bukan basa-basi. Mantap. Jadi tidak hanya sekedar slogan-slogan, tapi dipraktek dalam kehidupan pun itu harus dipraktekkan. Bentuk implementasi ya. Belum implementasi, dan itulah yang harus dilakukan oleh Petanasia. Di antaranya menjaga kerukunan umat beragama. Bahkan ini ada Maulana Habib Lutfi itu, Petanasia itu harus saling menghormati dalam artian kata. Ketika Muslim ada hari-hari besar, maka orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, Konghucu itu bisa menjaga tempat ibadah orang Muslim. Atau sebaliknya, ketika ada orang Kristen merayakan Natal, orang Muslim, orang Buddha, orang Hindu, orang Konghucu itu juga menjaga tempat ibadah. Begitu juga ke Buddha. Jadi semuanya sinergi, saling menjaga masing-masing. Ini yang diinginkan sebetulnya. Artinya bahwa leluhur kita dari dulu sampai sekarang itu
kebinekaan itu sudah hal yang biasa, Iya, bukan yang betul, baru. Betul betul. Nah, ini mungkin bagi orang luar negeri mungkin ini hal sesuatu yang baru. Cuman bagi kita, bagi leluhur kita, keperbedaan itu sudah biasa. Dan itu sudah menjadi kehidupan. Ya kan? Perbedaan bahasa. Ini Bang Manon orang Betawi. Bang Beni. Bang Beni. Ya. Ah, ini orang Betawi, kita orang Jawa. Siap. Sama, saling menghormati. Saya blasteran. Blasteran. Jawa Betawi. Tapi itu Jawa, Pulau Jawa. Pulau Jawa. Jawa Betawi juga. Artinya bahasa juga itu sudah sebetulnya yang mempersatukan kita ya bangsa Indonesia. Bang Beni nih pakai bahasanya Aneh. aneh, lu, gua. Nah, sama kita juga ada bahasa dari bahasa kita, kowe, ya kan? Yo, penyok. Iya kan? Iya. Ini tapi kan ketika kita sebagai bangsa Indonesia maka kita bahannya tetap satu. Apa pakai bahasa Indonesia bisa berpaham semuanya. Lah inilah diantaranya Petanisia di situ. Ini diantaranya ya. Masih banyak lagi bagaimana Petanisia ini bisa berbuat banyak terhadap bangsa kita. Siap. Wah, luar biasa sekali ya penambahan pengetahuan tentang Petanisia. Mungkin menurut saya Petanisia ini bukan hanya sebagai wadah ukhuwah Islamiyah, tetapi menjadi wadah watonia, ukhuwah watonia, Basyariah. Mungkin nanti ke ukhuwah Insaniyah sesama Muslim. Kembali ke Gus Ilham, Pak Direktur. Pak Direktur nih luar biasa ini Direktur. Ini orang Surabaya, Jawa Timur ke Pekalongan. Luar biasa semangatnya beliau nih. Pak Gus Ilham, terkait dengan sudah dibentuknya LBH Petanisia dan pada malam hari ini adalah silaturahmi pengurus Petanisia se-Indonesia. Kedepannya langkah-langkah apa atau program apa yang menjadi pilot project daripada LBH Petanisia agar LBH Petanisia ini dapat dirasakan oleh masyarakat tingkat bawah yang khususnya yang membutuhkan bantuan hukum. Gimana Gus? Silakan Gus. Jadi pada prinsipnya LBH ini akan memberikan advokasi terhadap siapapun yang membutuhkan, siapapun yang meminta bantuan terkait advokasi itu, baik litigasi maupun non litigasi tentunya ya, tanpa memandang siapa, dari suku apa, pokoknya siapapun. Karena jelas dari amanah Maulana Habib Lutfi, sebenarnya Petanisia ini hadir di saat kondisi yang sangat luar biasa sekarang momennya itu, dan ini penting sebenarnya. Kenapa? Karena untuk menyampaikan pesan-pesan dari kebinekaan ini saya kira Petanisia menjadi win-win solution untuk negara ini. Kenapa? Karena hal yang sangat penting adalah bahwa dalam hal kebinekaan ini merupakan tujuan utama terkait adanya Petanisia ini. Sementara LBH adalah merupakan satu sisi yang menjadi ujung tombak sebenarnya juga di dalam hal turut membantu dalam pelaksanaan terkait cita-cita suatu negara untuk supremasi hukum. Siap. Kemudian di sisi lain juga seperti yang saya sampaikan awal tadi bahwa kita akan siap membantu siapapun ya, siapapun yang membutuhkan bantuan kita terkait advokasi, baik itu litigasi maupun non litigasi ataupun juga hanya konsultasi saja. Lah, ini kita hadir memang LBH tentunya tidak lepas dari permasalahan-permasalahan yang dialami oleh saudara kita seluruh tanah air ini, sehingga kita membuka ruang yang seluas-luasnya, yang selebar-lebarnya untuk siapapun yang membutuhkan terkait bantuan hukum itu. Siap. Ya. Kalau perkembangan LBH itu sendiri itu Gus sudah mewakili di beberapa daerah atau gimana? Apa masih ada di DPP atau sudah ada di beberapa wilayah Gus? Kalau kita di DPP sudah jelas, tadi kita melakukan silaturahim untuk supaya ta'aruf dan saling mengenal antara pengurus yang satu dengan yang lain. Kita juga pengurus di DPP LBH Petanisia ini kan kita ambil dari hampir semua mewakili ya, terwakili oleh semua provinsi. Kemudian kita juga menitipkan kepada semua ketua DPW dan DPC agar segera membentuk LBH Petanisia juga di setiap tingkatan masing-masing. Oh siap. Sehingga nanti itu akhirnya
dari setiap tingkatan ini sistem kita adalah bahwa ada hierarki dari DPP, DPW sampai ke DPC. Bila perlu nanti juga dibentuk sampai tingkat Kelurahan. apa ya, kecamatan dan kelurahan sampai ranting lah istilahnya gitu. Siap. Sehingga semua ini akhirnya dapat tercover, dapat kita betul-betul terakomodir. Jadi kebutuhan masyarakat di tingkat bawah, yang kita harapkan adalah bagaimana masyarakat itu sadar hukum, itu aja. Ketika sadar hukum, maka masyarakat akan taat hukum. Ketika taat hukum, yakinlah bahwa negara ini bisa menjadi yang kita harapkan selama ini, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Siap, luar biasa sekali nih keterangan-keterangan tentang LBH Peternasia ini sampai ke rencananya sampai ke akar rumput tingkat grassroots ya Gus ya. Kembali lagi ke Bang Sabeni sebagai sekretaris umum. Oke, kembali lagi ke Bang Haji Sabeni Manong. Bang Haji, ini kan Bang Haji ini kan domisilinya di Jakarta. Sedangkan Pak Direktur Gus Ilham ini di Surabaya, Jawa Timur. Itu bagaimana koordinasinya apabila nanti ada suatu penanganan kasus atau konsultasi atau sebagainya? Bagaimana cara koordinasinya itu, Bang Haji? Ya, karena memang masih antara saya dengan direktur ini kan profesi yang sama gitu, profesi avokat. Artinya sudah memahami tugas pokok fungsi seorang avokat gitu kan. Nah, untuk kaitan koordinasi karena memang artis sudah ada chemistry tentang tugas ininya itu sendiri, jadi nggak ada masalah gitu kan. Bahkan mungkin nanti itu kita akan titik beratkan kepada pembinaan karena untuk menciptakan sadar hukum itu salah satu kan memperbanyak juga para regal itu. Para regal itu kan orang yang dianggap mengerti hukum gitu kan, walaupun dia bukan sarjana hukum tapi dianggap mengerti hukum, dan itu bisa nanti kita lakukan pelatihan karena biar gimana pun avokat itu kan untuk mengkanter masyarakat secara umum itu kan belum mencukupi, karena rasionya harus rasio sebenarnya 10.000 masyarakat harus berapa avokat gitu kan. Iya. Nah ini kan belum mencukupi gitu kan, makanya nanti LBH Peternasia ini akan mengakomodir orang-orang yang memang mendiklat ya. Ya artinya suka dengan dunia hukum itu, ya untuk nanti diarahkan menjadi para legal gitu kan. Nah inilah orang-orang yang kita jadi ujung tombak. Yang tadi ada satu obsesi, ada keinginan dari Pak Direktur, kalau bisa nanti LBH juga sampai tingkat kecamatan PAC mungkin, atau sampai tingkat ranting lah katakan dalam satu hierarki itu. Nah ini nggak mungkin kan dalam satu kelurahan itu avokat semua. Ini orang masyarakat yang memang peduli terhadap hukum, dan itulah nanti akan kita bina menjadi para legal. Saya rasa itu tambahan saya. Luar biasa. Mudah-mudahan LBH Peternasia ini apa yang tadi telah dipaparkan oleh Direktur dan Sekretaris Umum, beliau adalah orang-orang yang profesional di bidangnya. Mudah-mudahan LBH bisa dapat menyentuh masyarakat sampai lapisan paling bawah. Sebelum kita tutup, mungkin ada tambahan dari Gus Izudin, Ketua Bidang OKK. Monggo Gus. Siap. Nah, ini bentuk berbagi antara LBH dengan OKK. Oh gitu. Siap. Silakan. Monggo Gus. Nah, sebetulnya nanti akan kita bahas lebih lanjut sebenarnya korelasi antara OKK dengan LBH. Sampai kemana itu? Tapi ini jamnya masih nambah lagi nggak? Berarti kalau gitu ikutin terus Peternasia Channel, nanti ada part 2-nya. Ya. Gitu. Tapi ini sedikit sebelum kita closing. Siap. Saya mau menekankan bahwa Peternasia itu dibuka untuk umum. Dalam artian kata, siapapun, agama apapun, ras apapun itu masuk dalam Peternasia. Bahkan di kepengurusan itu harus wajib adanya kebinekaan. Berarti siapapun yang mencintai tanah air Indonesia bisa bergabung ke Peternasia, apapun itu agama dan sukunya. Luar biasa sekali Peternasia ini. Mungkin mudah-mudahan Peternasia ini bisa dapat bergerak terus sesuai dengan visi dan misinya, dan bisa betul-betul menjadi suatu wadah yang konkret sebagai manifestasi
Bhinneka Tunggal Ika. Tambahan lagi nih. Siap. Saya itu banyak nambah. Gus. Masih boleh nggak nih, Gus? Boleh nggak nih, Gus? Nambah lagi, Gus. Silakan. Boleh, siap. 1 menit, 1 menit. Nah, 1 menit. Enggak ada 1 menit. Siap, silakan. Bahwa Petanesia itu bekerja sama dengan TNI Polri karena negara kita ditopang oleh TNI Polri dan kita pecinta tanah air Indonesia harus mendukung dan mencintai TNI Polri. Itu kuncinya. Luar biasa. Statement closing yang luar biasa. Jadi untuk teman-teman di rumah, sahabat-sahabat, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kalau yang merasa cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia, silakan bergabung ke Petanesia. Mudah-mudahan nanti Petanesia bisa hadir di tingkat wilayah, cabang, dan tadi sesuai dengan Gus Ilham sampaikan sampai tingkat ranting kalau bisa. Mudah-mudahan kita doakan bersama. Mungkin obrolan malam hari ini kita tutup. Nanti jangan lupa pantengin terus channel YouTube-nya Petanesia Channel untuk part 2-nya. Kita nanti akan undang yang lebih banyak lagi orang-orang yang berkompeten di bidang mungkin itu. Mungkin gitu Gus ya. Mungkin saya sebagai moderator atau sebagai apa nih Gus ya? Pantasnya pematik. Kurang lebih Kompor ini. kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.